Anda pengguna robot atau expert advisor, biasanya kita akan sering backtest sebelum memakai robot itu. Apakah Anda sudah melakukan backtest dengan benar? Yuk simak video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tom Techno. Pada video kali ini saya akan memberikan sedikit tambahan pengetahuan ya, tambahan ilmu mungkin bagi Anda yang belum tahu, yaitu tentang backtest. Bagi Anda yang menggunakan robot, EA sangat wajib Anda melakukan backtest terlebih dahulu, entah itu robot buatan Anda sendiri atau Anda mendapatkan atau beli di luar sana. Karena apa? Dengan backtest Anda bisa mendapatkan sedikit gambaran bagaimana robot atau AI itu bekerja, apakah sesuai dengan logiknya, atau apakah hasilnya bisa bagus atau tidak. Nah, masalahnya banyak orang melakukan backtest hanya sekedar klik dan tidak tahu fungsi-fungsinya. Nah, ini saya akan menekankan tentang backtest bagaimana dengan bantuan Tickstory. Ya, jadi Anda biasa menggunakan jenis akun adalah ada akun raw, ECN, ada akun standar, send, di mana tiap-tiap akun itu punya karakteristik masing-masing. Ya, contohnya akun Anda pakai akun yang low spread, akun ECN atau akun raw, biasanya ada komisi di situ. Terus waktu Anda backtest, Anda tahu nggak di backtest itu sudah mengincludekan komisi atau tidak? Nah, untuk untuk backtest, baiknya Anda datanya menggunakan Tickstory seperti yang pernah di video saya ini. Anda bisa tonton video saya yang seperti ini cara backtest agar modeling quality-nya 99,9%. Jadi hasilnya lebih bagus. Walaupun cara yang akan saya sampaikan ini tidak harus menggunakan data Tickstory juga bisa. Jadi kita akan mengedit di dalam data itu agar include komisinya. Oke, langsung aja saya berikan contoh sebagai berikut. Ya, ini bentar ya, ini Tickstory saya buka dulu. Nah, saya akan melakukan backtest ini dengan data yang tidak ada komisinya. Saya backtest robot andalan saya, robot punya saya itu Super Mata Elang ya. Ini saya backtest 1 bulan saja dari bulan Agustus kemarin 2023. Ini coba saya backtest. Kita start. Kita lihat bagaimana hasilnya. Nah, udah selesai ya. Kita lihat hasilnya. Di sini menunjukkan bahwa profitnya adalah 392 dari modal 1000 dengan drawdown 9% yaitu 118 dolar. Kita save report dulu biar kita bandingkan dengan data yang kita edit menggunakan ada komisi. Save. Nah, udah muncul di sini ya data tadi ya. Kita lanjut aja. Kita edit komisinya. Caranya adalah Anda buka Tickstory. Database Anda tidak harus dari Tickstory juga boleh. Kemudian Anda klik di sini ya, ini tools, kemudian Anda buka MT4 data editor. Nah, di sini kalau Anda pernah backtest, melakukan backtest tadi akan muncul namanya file fxt yang yaitu terletak di file, open data folder, kemudian di bagian tester, kemudian di sini di history, nah akan muncul lambang apa masing-masing pair dengan ekstensi adalah fxt. Fxt ini adalah menyimpan karakteristik pair tersebut di broker tersebut. Oke. Nah, di sini kita akan edit file fxt itu dengan bantuan Tickstory dengan cara kita lakukan buka Tickstory, kita buka tools, pilih MT4 data editor. Nah, Anda open fxt, pilih fxt yang akan Anda atau pair yang akan Anda edit. Ini tadi contohnya GBP USD ya, yang M15. Kita cari GBP USD 15 ini ya. Kita open. Nah, di sini muncullah data-data atau preferensi dari pair tersebut. Di mana di sini komisinya adalah 0, di sini spreadnya 20, ada swap, ada short. Nah, padahal Anda mungkin trading tidak menggunakan swap. Jadi Anda bisa ini harus dinolkan. Nah, di sini kita fokus untuk masalah komisi ya.
Tadi kan tanpa komisi nih. Nah, komisi itu bisa Anda setting di 3 kotak ini, Basecom, ComType, sama ComLoad. Bagaimana cara settingnya? Keterangannya ada di sini. Oke, ada di sini ya. Nah, bisa kita lihat keterangannya. Udah kelihatan ya. Nah, jadi Basecom ini adalah, misalkan nih kita mau pakai broker lokal yang biasanya komisinya gede nih. Misalkan komisinya kan 20 ya, 20. Nah, 20 ini 20 apa? Apakah 20 per lot atau apakah 20 pips? Nah, karena broker-broker beda-beda, cuman pada umumnya menggunakan persatuan per lot. Nah, di sini saya ingin membuat komisi adalah 20 per lot. Nah, ini kita isi 20 ya. Nah, terus bawahnya komisi type ini keterangan seperti ini. Jika Anda isi 0, berarti artinya dengan uang atau melambangkan uang. Yaitu 20 ini apa? Berarti 20-nya model uang atau 20 dolar. Kalau Anda ini isi 1, berarti ini membacanya 20 pips ya. Kalau ini 0, berarti 20 dolar. Kalau ini diisi 2, ini berarti artinya 20 ini maksudnya persen. Paham ya? Anda ulang lagi kalau Anda belum paham. Jadi kita isi sekarang 0 karena kita akan menghasilkan nilai Basecom ini 20 dolar. Nah, 20 dolar, ini 20, ini menyatakan dolar. Kemudian ComLoad. Kalau 0 berarti isinya per lot, kalau 1 per transaksi. Ingat, komisi di broker itu ada yang dibuat per transaksi. Misalkan 5 dolar per transaksi, berarti kan saat open buy itu kena 5 dolar, pas saat close kena 5 dolar lagi alias 10 lot. Makanya kita yang ini cara simpel aja, pakainya lot. Jadi kita isi 0. Ya, kita isi 0. Kemudian ini Anda sebenarnya bisa sesuaikan nih macam-macam di sini. Misalkan stop level nih, ada beberapa broker yang stop levelnya misalkan 30. Berarti maksudnya itu adalah jarak antara misalkan kita bikin pending order itu minimal jaraknya 30 poin. Kalau di bawah 30 poin tidak bisa open order. Atau Anda misalkan udah open, Anda mau open lagi harus jarak minimalnya adalah 30. Kalau ini 30 ya. Contohnya di Okta itu 26, di pair pernah saya pair USD GBP itu 26 poin. Nah, ini sesuaikan dengan broker Anda. Oke, setelah itu, ini fokus sini aja ya, kita save. Nah, kalau muncul seperti ini, the file is marked as read only. Do you want to still continue? Anda pilih no. Kenapa? Karena file fxt ini tadi ternyata read only. Kita buka ya. Tadi kan saya ulangi cara bukanya dengan cara buka MetaTrader, klik file, pilih open data folder, kemudian Anda pilih tester, kemudian Anda pilih history, cari yang ingin Anda rubah, misalkan GBP USD, ini M15 ya, klik kanan, kemudian Anda pilih properties, nah ini ada atribut, ini ada read only, Anda centangnya dihilangkan, terus Anda klik apply, klik OK. Nah, kita kembali ke tick story ya, tick story, setelah ini tadi kita setting, kita save. Nah, sudah tidak muncul warning. Nah, jangan lupa ini penting sekali nih. Setelah kita save, kita kembali lagi ke ini tadi, kita balikkan ke read only. Klik kanan, properties, klik read only lagi, centang lagi, klik apply, terus setelah itu klik OK. Ingat, kalau sampai Anda lupa melakukan read only lagi, data ini akan rusak. Apalagi data Anda ambil dari tick story, yang mana data itu barnya bisa hijau semua, alias 99,9% kualitasnya. Kita bisa lihat di sini, ini ada model quality-nya adalah 99,9%. Kalau Anda tidak centang read only-nya, akan rusak datanya, bahkan bisa hilang. Pernah saya lupa, itu kan data setahun ya. Saya lupa centang lagi, kemudian saya backtest selama 1 bulan. Data itu benar-benar hilang, berubah menjadi data 1 bulan aja, yang 1 tahun hilang. Saya harus download lagi. Makanya pastikan dicentang read only lagi. Oke, setelah itu udah kita save tadi, coba kalau kita save lagi tidak akan bisa karena read only. Kita klik no ya. Nah, kita tinggal backtest lagi. Ini tadi sudah saya simpan ya di sini hasilnya. Nah, kita bandingkan. Kita backtest lagi. Klik start dengan setting yang sama. Mas menggunakan mata elang di GBP USD. Time frame M15, spread saya isi 5. Karena menggunakan brokerage spreadnya pasti rendah. Ingat, spread ini sebaiknya Anda tentukan sesuai dengan spread normal di broker tersebut.
jangan pilih current, apalagi di saat hari libur. Karena current ini menggunakan spread saat detik itu, dan pas saat hari libur Anda pasti tahu bahwa spreadnya akan melar. Jadi Anda kalau backtest di hari libur pakai current biasanya sering loss, hasilnya jelek. Kalau sampai hasilnya bagus berarti Anda sangat-sangat bagus. Anda gunakan di pas saat nggak weekend hasilnya bagus sekali dong, karena pas saat weekend itu spreadnya bisa sampai ratusan, yang biasanya cuma 5 poin bisa menjadi ratusan poin. Oke, ini saya pakai 5 poin ya. Kita start, kita lihat hasilnya dengan penambahan komisi. Apakah menjadi MC atau kok hasilnya tetap? Harusnya secara teori akan berkurang. Kenapa? Karena misalkan profit akan dikurangi komisi. Jadi harusnya lebih rendah daripada yang kita setting tanpa komisi. Nah, udah selesai. Kita klik kanan aja, save report as, save. Nah, kita bandingkan ya. Di sini, ini yang sebelah kiri ini adalah yang gedekan, yang tidak menggunakan komisi, di mana total net profitnya adalah 392. Kita lihat yang dengan komisi. Berkurang ya, 355 ya, tadi ini 392, sekarang 355. Dan profit faktornya juga berkurang. Yang awalnya 4,97 menjadi 3,52 karena ada komisi. Kemudian kita lihat untuk drawdown-nya. Di sini tertulis loss-nya $118, maksimal ya, maksimal loss ya, terbesar itu mencapai minus $118, yaitu 0,8%. Kalau yang pakai komisi menjadi 194, yaitu 17%. Tinggi banget kan? Hampir 2 kali lipat. Nah, makanya jika Anda menggunakan broker yang ada komisi, sebaiknya Anda setting komisi ini, karena hasilnya akan beda. Ini kenapa saya tahu ini, karena pengalaman saya menggunakan broker dengan komisi besar. Pas saya backtest, data backtest saya itu tanpa komisi itu biasanya bagus, profitnya tuh bisa benar-benar fantastik. Tapi setelah saya real account, kenapa kok malah loss? Karena ternyata ada komisinya sangat besar, dan profit saya itu ternyata TP saya itu terlalu kecil, nggak menutup untuk biaya komisinya. Nah, jadi kenapa ada komisi di broker lokal itu yang gede itu, komisi atau broker luar lah yang gede itu, karena biar kita tuh nggak scalping terlalu kecil ya. Kita akan menentukan TP yang panjang karena untuk menutup komisi, di mana komisi itu kan tidak berhubungan sama berapa pips kita profit, tapi berapa lot. Misalkan $20 per lot ya Anda tutup satu lot, mau profit berapapun pipsnya ya kenanya $20, seperti itu. Oke, jadi sudah paham ya. Bagi yang pengen tahu caranya pakai tick story, bisa Anda cek video saya yang ini ya. Nah, ini backtest akurasi 99%. Anda bisa tahu caranya pakai tick story. Ciri khasnya adalah barnya berwarna hijau semua. Atau ini bisa keluar N garis A, garis miring A, atau 99,9%. Oke, jadi sebentar aja, sedikit aja video saya tentang cara backtest ini, yang mungkin saya juga baru tahu, makanya saya segera upload aja, karena ini lumayan berguna buat saya untuk backtest menggunakan akun-akun yang ada komisinya. Dan kita lihat, kalau kita backtest biasa saja, dengan tanpa setting komisi, hasilnya akan lebih bagus. Dan nanti real life-nya, kalau kita pakai akun yang berkomisi, akan beda. Nah, silahkan Anda mau pakai atau enggak, monggo silahkan. Saya akhiri video saya kali ini. Selamat siang, semoga bermanfaat. Salam sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.